Sekar, hari ini kamu mau narik? Iya nih, Sekar mau narik lagi, mau ngejar setoran. Tapi jangan lupa ya, setoran kamu yang kemarin itu belum lunas. Jadi hari ini kamu harus bayar. Iya Pak Dewo, Sekar ngerti kok. Nanti sore Sekar bayar ya. Lihat tuh, motor saya semua pada rusak. Kalau kamu bayarnya telat mulu, saya yang betulin motor dari mana coba? Iya Pak Dewo, tapi kan Pak Dewo tahu sendiri, 2 hari ini tuh orderan lagi sepi banget Pak. Kemarin aja cuma dapat 5-6 orderan gitu. Sekar makanya jadi ngutang sama Pak Dewo. Mohon pengertiannya Pak Dewo ya. Kamu ini banyak alasan. Tiap hari ngomongnya gitu terus. Yang tarikan sepi lah, penumpang gak bayar lah, yang inilah, yang itulah. Saya pusing dengernya. Pokoknya hari ini kamu harus bayar, titik. Iya Pak Dewo, pokoknya Sekar janji sore ini Sekar usahain lunasin semuanya ya. Pokoknya kalau sampai lewat hari ini motor saya tarik. Terserah kamu mau nyewa di mana, terserah kamu. Iya Pak, iya. Ya udah kalau mau narik silakan. Aduh, gimana mau nyari duit kalau motor ditarik? Aduh, ayo Sekar semangat, semangat. Bisa, pasti bisa. Pak Warsim, Sekar duluan ya. Oh iya, hati-hati ya Sekar. Iya Pak Warsim. Awalnya saya menarik ojol itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, sebagai seorang single parent, saya harus bertanggung jawab untuk mencari kerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, di usia yang sekarang sangat sulit untuk saya mendapatkan pekerjaan. Jadi ya terpaksa saya menarik ojol dengan menyewa motor sewaan tetangga. Ya, alhamdulillahnya tetangga saya itu Pak Dewo, dia sangat baik hati dan mau menyewakan motor miliknya. Awalnya sih orderan di awal-awal saya narik ojol itu lumayan bagus, lancar. Tapi belakangan ini orderan sangat sepi. Sampai-sampai saya mengecewakan Pak Dewo, pemilik motor. Karena saya seringkali menunggak untuk sewa motor. Ya, tapi saya bersyukurlah. Intinya saya masih dikasih rezeki. Nah, wih, alhamdulillah ada yang masuk juga nih. Siapa nih namanya? Dewi. Oke, sip. Alamatnya udah bener. Oke, mudah-mudahan gacor hari ini. Amin, amin. Mbak Sekar ya? Iya, Mbak Dewi kan? Iya. Oh iya Mbak, aku kan mau ke ATM dulu nih, mau ngambil duit. Nungguin ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak masalah kok Mbak Dewi. Ayo naik. Ya. Ini helmnya Mbak. Terima kasih. Sudah nyaman Mbak? Udah. Jangan yang kuat ya Mbak ya. Siap. Oh ya Mbak Sekar, udah lama narik ojolnya? Ya, bisa dibilang udah lama sih Mbak. Apalagi sebagai single parent kayak saya, harus mikirin tuh buat biaya kebutuhan keluarga. Ya, susah Mbak abisnya cari kerjaan di usia sekarang. Apalagi buat cewek kayak saya. Pasti berat banget dong. Ya berat sih, ya dibilang berat sih Mbak. Ya tapinya mau gimana lagi ya. Mana ini motor sewaan dari tetangga Mbak, yang punyanya juga galak lagi. Jadi sebagian besar uang orderan saya setiap hari itu untuk bayar sewa motor. Kenapa tuh Mbak? Kecelakaan deh kayaknya. Hanya
Kamu apa? Sakit. Kamu sebegini sih. Aduh, sakit. Mbak Dewi kenal? Iya, dia tetangga aku, Mbak. Ya Allah. Ya udah, Mbak. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih, Mbak? Keserempet mobil, Bang. Bang, saya minta tolong. Abang tolong jagain mereka dulu. Saya mau ngejar mobil ya, Bang. Ya, Mbak, hati-hati, Mbak. Mbak Sekar, hati-hati ya. Iya, Mbak Dewi. Kamu gak apa-apa kan? Sakit. Aduh. Keluar. Iya Mbak, ada apa? Bapak jangan kabur dong. Bapak habis nabrak anak orang. Saya nggak kabur Mbak. Saya pasti tanggung jawab. Cuman kalau saya tadi berhenti di sana, saya takut dihakimi massa. Saya mau cari kantor polisi buat pengawalan. Banyak alasan. Bang bohong Bapak ini ya. Saya tahu Bapak mau kabur. Sekarang Bapak ikut sama saya balik ke tempat yang tadi. Bapak harus tanggung jawab sama anak yang tadi. Saya pasti tanggung jawab. Saya akan menanggung semua pengobatannya. Yaudah sini mana serahin KTP-nya. Udah, nanti saya tanggung jawab. Bapak, saya ini nggak main-main loh Pak. Bapak tadi aja bisa kabur. Saya nggak mau kalau Bapak kabur lagi. Sekarang serahin KTP-nya. Sekarang masih main-main. Yaudah sekarang Bapak ikutin saya balik ke tempat yang tadi. Bapak harus tanggung jawab sama anak Bapak tabrak tadi. Iya. Ini lu pengen kabur aja. Tenang Bang. Saya tanggung jawab Bang. Bener ya tanggung jawab ya? Iya Bang, saya tanggung jawab. Mbak sekarang temenin anak ini ke klinik. Bapaknya mau tanggung jawab semuanya. Ya, Mbak. Kamu kuat kan, sayang? Iya, soalnya masih bisa jalan kok, Bu. Ya udah, kita ke klinik ya, sayang, yuk. Ya. Saya gimana tangan kamu? Pari-pari. Sakit ya? Iya, pari-pari tangannya. Kamu mau berangkat sekolah? Iya, aku mau berangkat sekolah. Tadinya pengen dianterin sama mama, tapi mamanya udah berangkat duluan. Jadi aku berangkat sendiri aja. Terus di rumah ada siapa? Ada ayah, Tante. Ya udah, aku anterin kamu ke rumah ya. Iya. Pelan-pelan sayang. Bisa kan? Ayo. Aduh. Mbak Sekar, bentar ya. Aku nganterin dulu. Tanya dulu bentar ya. Iya, Mbak. Ya. Aduh, sakit ya. Udah, sini sayang, pelan-pelan. Assalamualaikum. Aduh, udah siang lagi ya? Aduh, orderan kelewat semua. Lama nggak ya? Mbak Sekar, Fanyanya udah istirahat di dalam. Ini bapaknya Fanya mau bicara sama kamu. Mbak Sekar, terima kasih banyak ya. Mbak Sekar udah nolongin anak saya. Berkat Mbak Sekar, anak saya Fanya jadi sampai rumah dengan selamat. Oh ya Mbak, kalau Mbak butuh bantuan apa-apa atau mau butuh sesuatu gitu, Mbak Sekar bisa langsung aja ke saya, ngomong aja. Gak usah malu-malu ya. Ya hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih saya lah, karena Mbak Sekar udah bantu anak saya. Nggak usah repot-repot, Pak. Saya ikhlas kok bantuin anak Bapak. Mudah-mudahan cepat sehat ya, Pak ya. Pak Norman, Sekar ini menggunakan motor sewaan. Terus biayanya itu harian. Dia sangat membutuhkan motor itu. Tadi aja kita dibantu oleh Mbak Sekar. Motor sewaan? Waduh, jadi selama ini Mbak Sekar narik itu pakai motor sewaan? Iya, Pak. Saya nggak punya motor, Pak. Mau gimana lagi? Buat penghasilan sehari-hari, saya narik ojol dari motor sewaan, Pak. Oh, begitu. Ah, Mbak Sekar, saya kan punya motor nih. Ini tapi jarang saya pakai. Gimana kalau motor ini saya kasih buat Mbak Sekar?
buat Mbak Sekar ngojek tuh. Gimana? Ya hitung-hitung ucapan terima kasih lah. Enggak Pak. Enggak usah Pak. Saya nggak bisa nerima hadiah sebesar itu loh Pak. Nggak apa-apa Mbak Sekar. Mbak Sekar kan udah nolongin anak saya. Ya Allah. Ya Allah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih banyak Pak. Mbak Sekar udah bantu anak saya, udah nolongin nyelamatin anak saya, Mbak. Ya Allah, makasih banyak Pak. Untuk kebaikan Bapak, untuk motor Bapak dan Mbak Dewi. Berkat Mbak Dewi, saya bisa dapat rezeki sebesar ini. Selama ini saya narik ojol dari motor sewaan. Orderan sepi. Setiap hari saya dimaki-maki sama yang punya motor karena saya selalu kurang setoran setiap harinya, Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih. Nah, besok Mbak Sekar bisa langsung ambil motornya ya. Besok saya ambil ya, Pak, ya motornya. Mudah-mudahan dengan motor ini Mbak Sekar makin banyak rezekinya, bisa narik lancar ya. Amin. Makasih banyak ya, Pak. Mbak. Ya, buat Sekar, semoga rezekinya ke depannya makin lancar ya. Amin ya Allah. Saya izin pamit ya, Pak, ya. Ya, saya juga terima kasih ya. Pak Norman, makasih banyak ya. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Saya juga terima kasih ya, Bu. Ya udah, aku pamit dulu ya. Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang kita terlalu sering mengharapkan balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Tapi berbuat baik itu bukan untuk mendapatkan balasan kan. Cukup niat yang tulus. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Kalaupun ada balasan, itu semua datangnya dari Allah. Bukan karena kita minta. Semua yang baik itu adalah berkah. Dan terkadang Allah kasih lewat cara yang tak terduga. Jadi jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Meski orang lain gak selalu bisa balas. Karena pada akhirnya rezeki itu datang dari tempat yang kita tidak pernah tahu. Aduh, udah telat, bangun kesiangan, gawat nih. Aduh, udah 6:30. Bisa gawat nih, senam aerobik favorit gue. Apa jangan-jangan pada sibuk ya? Tapi jam segini nggak mungkin lah sibuk. Aduh, gimana? Aduh, ya Tuhan, pengen senam aerobik di lapangan, di taman, ya Allah, tolong. Aduh, kenapa sih ini motor? Motor mertua nih. Harusnya yang kayak begini dulu. Bukan mau cari duit. Ayo dong sayang, jangan mogok dulu. Belum dapat orderan nih. Alhamdulillah. Bu Tati, mudah-mudahan dia nggak batalin orderan gue gara-gara ngeliat di motor nih. Kalau gitu, gue jemput dulu. Ayo dong sayang, ayo hidup. Alhamdulillah. Yuk. Lah, nih orangnya. Atas nama Bu Tati. Bener. Alhamdulillah, sampai juga nih. Yuk kita kemon. Ayo. Waktu adalah uang, Bang. Betul, setuju. Loh, kok motornya nggak sesuai di aplikasi? Mana jelek begini lagi? Lah, motor odong-odong gini apa kuat bawa gua gede kayak gini? Maaf Bu, motor saya lagi di bengkel. Aduh. Ini motor mertua saya. Tapi jangan khawatir. Biar kata begini, ini motor kalau sampai ke TKP, bablas pecep, mantap.
Yang bener lo. Jangan sampai gue di jalan terdorong gara-gara mogok. Tenang. Pokoknya dijamin aman. Biar kata motor ini bunyinya kletek. Tapi kalau sampai TKP, aman Bu Tati. Ya udah, bungkus. Ayo. Sini. Helm. Iya. Buat selamatan. Iya, betul. Lu udah pernah lihat belum? Ibu-ibu pengen senam di taman. Itu outfitnya itu seperti kayak pengen fashion show. Pakai topi, pakai baju, dan sepatu itu yang mahal. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya niat pengen senam, pengen sehat, udah antar aja, ya nggak? Aduh, Bang. Saya lupa, Bang. Apalagi Bu? Saya lupa nggak bawa kacamata, ketinggalan di rumah. Lah, jadi kita balik lagi nih. Emangnya kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan nih Bu ya? Ya kelihatan, Bang. Cuma pantesan dari tadi mata gue blur ngeliat lo. Oh, Ya ampun, ternyata gue nggak pakai kacamata. Lagian gue sekalian mau belanja, Bang. Kan nggak mungkin gue belanja lihat barang blur semua. waduh, ya udahlah Bu. Kalau gitu kita balik lagi ambil kacamata daripada. Ayo Bang, buruan Bang. Iya Bu Tati, ini juga udah buru-buru. Nih, nih. Nah, sampai lagi kan? Tunggu sebentar ya. Iya. Kacamata gue ketinggalan. Ya udah Bu, Tunggu. saya tunggu sini ya Bu. Cepat ya Bu. Yeah. Ada aja lagi. Pakai ketinggalan kacamata. Untung gak mogok. Nah, udah pakai kacamata gue sekarang. Aduh, pantesan terang lihat lo. Tadi mah ngeblur gue. Yaudah jalan dulu. Gue kayak cuaca ngeblur. Ayo Bu Tati, ayo. Buruan. Ya ampun Bang. Kok jalannya pelan banget begini? Gimana mau nyampe 10 menit Bang? Ya ampun. Iya Bu, ini sabar ya Bu. Ini juga udah kenceng sebenarnya Bu. Malum aja Bu, motor tua. Ya elah, motor jalannya kayak keong gini Bang. Aduh, jangan sekarang. Ayo dong sayang, motorku. Ampun, jangan sekarang. Aduh. Aduh. Ya. Iya. Ayo buruan, naik buruan. Bu. Bantuin dorong ya, Bu. Ih, mogok motornya. Ya gimana sih? Tadi udah gue bilang motornya buluk begini, jelek bunyinya kayak odong-odong. Apa bisa ngangkut gue yang badannya gede begini? Katanya bisa. Bisa, Bu. Cuman boleh minta tolong dorongin dulu nggak? Gue dorongin. Sejak kapan customer service itu suruh dorong? Sejak hari ini, Bu, tolong bantu ya. Kebangetan ya. Lo mau gue kasih bintang 1, gue laporin terus lo disuspend? Jangan, Bu. Kalau saya disuspend, anak bini saya mau makan apa, Bu? Ah, lo mah pakai bawa-bawa anak sama bini. Kagak tega kan gue jadinya. Iya, gue dorong, tapi lo harus tepat waktu sampai ke taman. Aman, Bu. Kalau sampai taman mah cepet ya, yuk. Bantu yuk. Asik nih, ini asik bener dah. Bener, astaga, asik. Lo, Yuk. 1, 2, 3, ayo buruan. Ya, ayo, Bu. Semangat, Bu. Bu Tati, semangat. Ada aja. Servis lo dorong, ya ampun. Ayo, Bu Tati, semangat. Tenaga juga kuat. Ayo, Bu Tati. Dikit lagi. Buruan. Ayo, semangat. Akhirnya. Ayo, Bu Tati, naik. Buruan lo. Ayo. Kita harus sampai. Ya. Ayo buruan. Oh. Stop Bang, stop. Aduh, sayang. Bang, helmnya. Kok sepi banget ya? Mama pada kemana?
Apa pada pindah ya aerobiknya? Hah? Ini pasti gara-gara lo nih bang, ha? Gue jadi telat datang ke sini nggak ikut acara. Lagian motor odong-odong begini jalannya pelan kayak keong. Satu-satu nggak bisa. Gimana sih bang? Jadi telat kan gue? Ya Bu, yang penting kan saya udah nganter ibu sampai sesuai tujuan Bu. Ah elah, tapi kan begini. Jadi gue nggak ikut acara gue. Oh, elah. Bentar gue telepon temen gue. Halo, Bu Linda. Taman Air Petra kok sepi? Pada pindah kemana aerobiknya? Belum ada yang datang apa udah selesai? Hah? Ke Taman Bintang? Ya ampun. Lah, ibu kan pesannya ke sini. Ya saya antar ke sini. Nah, Ah, pantesan aja kagak ada yang olahraga, nggak ada yang aerobik. Saya salah tempat. ibu kalau mau pakai jasa saya lagi, saya anterin. Tapi sesuai aplikasinya. Ya elah bang, lo kok tega banget sih sama gue. Kan tadi lo udah gue bayar. Terus gue tadi juga udah bantu dorong. Masa iya kagak ada kasihannya sama gue? Kalau mau ke tempat lain lagi, ya sesuai aplikasi deh Bu. Saya kan cuma nganterin doang ke sini. Ya elah bang. Ya udah, gue pesen ojol lain aja. Ya udah Bu. Aduh, kenapa nggak ada yang mau ambil orderan gue sih nih? Mana udah telat lagi. Ah, elah. Ya elah, tuh ojol masih di situ lagi. Hah, paksa deh gue pakai motor yang model begitu lagi. Hah, semoga aja kagak mogok. Hah, elah. Kagak ada yang ngambil orderan gue sih. Bang. Bu, gue dapat ojol barunya. Kagak ada yang ngambil orderan saya, Bang. Gak dapet kan? Ibu mau pakai jasa saya lagi? Ya, Bang. Yang penting sesuai aplikasi, Bu. Iya deh, Bang. Nanti gue bayar lagi ya. Tapi ingat, jangan salah titik lagi. Yang salah bukan saya. Bukan yang salah. Oh iya, gue yang Iya. salah. Kita buruan deh jalan. Ayo. Bang, stop. Stop, Bang. Nyampe juga. Tapi kok sepi amat ya? Nggak ada orang. Sabar, Bu. Kemungkinan ibu-ibu semua itu pada ngumpul dulu di rumah Bu Lurah sebelum acaranya dimulai. Masa iya? Apa telat kali ya? Mbak Yuni. Lo nggak ikutan senam? Kok pakai baju begini? Senam? Senam apaan, Bu? Kan acara senamnya itu besok, bukan hari ini. Ini orang kadang-kadang pikir ya. Besok. Aduh. Mana udah buru-buru kemari lagi. Pakai motor butut begitu. Nggak taunya bukan hari ini, Bang. Sabar, Bu. Sabar. Kalau ibu mau pulang lagi, saya siap. Saya ikhlas kok. Yang penting sesuai aplikasinya, Bu. Ya elah, Bang. Kebangetan banget, Bang. Ogah gue. Naik motor butut lu. Mendingan gue pesen ojol yang lain. Masuk. Lah, kok deket suaranya? Ibu Tati ya?
Tuh kan Bu. Ibu mau saya antar lagi kan? Ya mau gimana lagi bang? Ah elah lu kebangetan banget. Tapi diskon ya. Ah, Kan saya tadi udah naik ke sana. diskon. Harga cuma 12.000. Minta diskon. Amsyong dong Bu. Elah, ya udah deh anterin gue pulang. Menang banyak lo. Let's go Bu. Cabut. Jadi ojol itu kudu sabar. Gua dapat customer. Itu sepanjang jalan, woceh mulu gak ada habisnya. Pakai gue disalahin lah, inilah, sampai kuping gue sakit. Padahal dia itu yang salah. Dia nggak mau ngorder gue lagi. Akhirnya Bu Tati masuk orderan ke gue juga. Emang rezeki nggak kemana. Dia pasti datang ke gue juga. Terima kasih Tuhan. Bantuin orang tuh kadang nggak ada di tugas ojol. Tapi lebih kerasa kasihan aja. Saya inisiatif aja. Bantuin customer itu jadi ngurangin waktu saya nunggu. Selagi masih bisa, malah bikin kerjaan kita lebih lancar. Saya sih percaya rezeki pasti ada jalannya. Jadi orderan kelar lebih cepat, saya juga bisa jalan lagi buat cari orderan lain. Ya Allah, Evan, udah jam berapa ini? Lihat tuh, udah siang. Kamu nggak sekolah? Cepetan ganti baju. Bu, masih banyak waktunya Bu, santai aja Bu. Banyak waktu apaan? Lihat tuh udah siang. Ibu udah pesen ojol. Cepetan, ganti baju. Apa sih Bor, lagi seru juga Bu. Sini nggak HP-nya. Sini. Main game terus. Mau jadi apa kamu kalau nggak sekolah? Cepetan, udah siang, ganti baju. Apa sih Bu? Balikin Bu. Enggak. Bu, balikin Cepetan ganti baju. Sekolah. Evan, mau kemana? Evan mau kemana? Bang, tolong kejar anak saya, Bang. Kenapa Bu? Itu anak saya kabur, Bang. Tolong, Bang. Iya Bu. Berhenti. Dek, kamu kenapa lari? Hah? Aduh Bang, sakit Bang. Bang, balikin Bang itu HP saya Bang. Ntar di rumah, abang kasih. Aduh Bang, balikin HP saya Bang. Itu tugas sama per saya Bang dari sekolah Bang. Tugas apaan? Nanti abang balikin handphonenya di rumah. Ayo balik ke rumah. Ayo. Bu, ini anaknya Bu. Ya Allah, Evan, ngapain sih pakai kabur? Bang, siniin Bang HP saya Bang. Bang, siniin Bang HP saya Bang. Anaknya kenapa Bu? Kok keselamat kayaknya? Malu, Bang, dia lagi bandel-bandelnya. Nah, saya punya ide nih Bu. Ide apaan, Bang? Ibu tunggu di sini dulu ya Bu. Saya jemput seseorang dulu Bu. Mungkin dia bisa bantu Bu. Siapa, Bang? Mau ngapain? Ibu percaya aja Bu. Mudah-mudahan rencana ini berhasil Bu. Ibu tunggu sebentar dulu Bu. Kiri, kanan. Itu turret musuh depan. Serang. Hei, bangun! Bangun! Ayo bangun! Jangan macam-macam kamu. Ayo, berdiri tegak. Loh, Bapak siapa? Kok masuk rumah orang nyelonong aja Pak? Kamu gak usah tahu siapa saya. Tugas saya ngeberesin anak manja seperti kamu. Ayo jangan alasan kamu. Bangun! Pak, salah saya apa? Udah jangan alasan. Bangun! Pak, salah saya apa Pak? Ikutin perintah saya. Atau kamu lebih keras lagi. Pak, salah saya apa Pak? Udah banyak alasan kamu. Pak, salah saya apa Pak? Pak! Ayo ikut. Jangan alasan kamu. Pak, ini ada apaan sih Pak? Ayo, diam kamu. Ikut saya. Bu! Ayo, banyak alasan kamu. Ikut. Bu! Bang, ini bener gak sih caranya?
Bu, Pak Hakim memang begitu, Bu. Kalau dia udah turun tangan, dia langsung action. Tapi Ibu percaya aja, dia tahu kok apa yang dia lakuin. Tapi saya jadi nggak enak, Bang. Gimana kalau anak saya makin ketakutan? Ibu tenang aja, Bu. Saya bawa Pak Hakim ke sini. Tanggung jawab saya, Bu. Pak Hakim itu pendidik militer, Bu. Dia keras tapi hatinya lembut. Mungkin ini cara terbaik buat anak Ibu sadar, Bu. Yaudah, Bu. Kita ikut mereka aja, Bu. Semoga aja ya, Bang. Tapi saya nggak tega liatnya. Ya, ayo, Bu. Kita ikut, Bu. Sebagai seorang laki-laki, kamu harus kuat. Jangan cengeng. Hidup itu keras, Evans. Kamu kebanyakan main HP, main game. Mau jadi apa kamu nanti? Hah? Tapi Pak, Tidak ada tapi-tapian. Sekarang juga. Kamu push up 20 kali. Cepat. Bu apa? Ya. Ayo. Mulai. 1. 1,5. Kok 1,5 Pak? Bukanin bu apa? Kamu yang ngatur atau saya? Ayo, push up lagi. 20 kali. Ayo, mulai. 2. 2,5. Aduh, Bang. Saya nggak tega liatnya, Bang. Tapi ini beneran aman kan buat Evan, Bang? Tenang, Bu. Pak Hakim itu dulunya pendidik militer, Bu. Dia tahu caranya mendidik anak seperti itu, Bu. Tapi lihat, Bang. Evan itu anaknya lemah. Saya takut dia makin trauma nantinya, Bang. Ibu tenang aja. Kadang anak laki-laki itu harus dididik keras. Biar dia tahu bisa bertanggung jawab, Bu. Evan, saya tanya. Apa tugas kamu sebagai anak? Kamu jawab sekarang. Tugas anak adalah berbakti sama orang tua dan juga sekolah, Pak. Nah, itu baru benar. Sekarang saya tanya lagi. Kamu mau sekolah militer? Ada teman saya yang bisa langsung kamu masuk. Kamu mau? Gimana? Mau nggak? Ibu! Malah kamu. Ibu! Bu, aku gak mau sekolah militer, Bu. Aku janji, Bu. Gak akan melawan Ibu lagi, Bu. Aku janji, Bu, bakal nuruti semua keinginan Ibu. Mendiang ayahmu, dulu pengen banget punya anak yang jadi tentara. Kalau kamu masih bandel, kayaknya Ibu setuju kamu jadi tentara. Enggak, Bu. Aku gak mau, Bu, sekolah tentara, Bu. Evan, ingat, janji itu harus ditepati. Iya, Pak. Evan janji gak akan cengeng lagi dan berbakti sama Ibu, Pak. Iya, bagus. Jadi laki-laki itu harus kuat. Gak boleh cengeng. Ya. Sekarang bilang, apa tugas anak pada orang tuanya? Tugas anak adalah berbakti sama Ibu dan sekolah yang bener, Pak. Iya, bagus, bagus. Alhamdulillah, akhirnya Evan sadar juga. Wih, udah rapi nih Evan. Ya lah, Bang, udah mau sekolah. Bu, Evan pergi sekolah dulu ya, Bu. Makasih ya, Bu, udah bikin Evan berubah. Evan janji, Bu, gak akan nakal lagi. Evan pergi sekolah dulu ya, Bu, Pak Hakim. Hati-hati ya. Ya, Pak Hakim. Ya, Bang. Mari, Bu. Yuk, Bang. Ya, Bang. Boleh. Nah, gitu, Bang. Kamu itu harus sekolah. Yuk, naik. Bang, cepetan Bang, udah gak sabar. Pak Hakim, makasih banyak ya. Evan udah berubah. Saya nggak tahu gimana kejadiannya kalau nggak ada Pak Hakim. Iya, Bu, sama-sama. Itu memang sudah tugas saya. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Ya, silakan. Terima kasih, Bu.
Alhamdulillah, Evan udah berubah. Semoga jadi anak yang baik seterusnya. Kadang kita juga bisa jadi bagian dari perjalanan hidup orang lain. Saya cuma bantu sedikit, tapi kalau itu bisa bikin mereka berubah, ya saya seneng. Ya siapa tahu kalau kita bisa kasih sedikit dorongan, mungkin mereka bisa jadi lebih baik dari hari yang kemarin. Kalau kamu bisa bantu, kenapa enggak ya kan? Dulu gua pikir hanya sekedar iseng. Tapi ternyata setiap tindakan kita, sekecil apapun pasti ada akibatnya. Mungkin buat kita itu hanya lucu-lucuan. Tapi buat orang lain itu nggak lucu sama sekali. Malah jadi masalah. Aduh, udah malam-malam. Masih sepi aja, nggak ada orderan. Udah muter-muter lagi. Lu pikir bisa lari dari dosa? Lihat aja. Fatan. Dosa? Dosa apaan sih ini? Iseng banget. Cek kantong jaket lo. Ini baru awal. Lihat aja yang akan terjadi nanti. Apa-apaan sih ini? Iseng-iseng banget. Woi! Siapa yang iseng? Woi! Keluar! Emangnya gua takut? Keluar lo! Kok dia tahu nama gua ya? Terus dia tahu nomor HP gua. Aduh, kok orderannya dibawa ke sini sih? Mana sepi banget. Di mana sih rumah customernya? Aduh. Di mana sih? Aduh. Apaan tuh? Aduh. Kayak kucing. Apa manusia? Aduh. Kucing kok gede banget. Aduh. Kempes lagi. Karma akan datang, Fatan. Apa-apaan sih ini? Maksudnya apa sih ini? Karma apaan? Emang gua ngelakuin apaan? Oke, Fatan. Santai, jangan panik. Motor kempes, cari bengkel. Urusan tulisan nanti. Tan, lu jadi beli motor baru? Gue denger-denger
lu dapat bonus kemarin tuh. Santai, bonusnya ada. Tapi kan buat bayar kontrakan. Daripada lu beli motor baru, mending lu bayar utang ke gua, Tan. Dan nunggak 2 bulan. Utang? Utang apaan? Kan lo yang traktir kopi gua. Dan ikhlas lagi. Ikhlas sih ikhlas. Tapi kan gua gak bilang gratis. Buset. Apaan tuh? Buset, apaan ini? Air comberan ya? Ya ampun. Bu bangke. Tan, lu gak apa-apa? Woi Tan, lu di mana aja sih? Ini pasti peringatan buat gua. Hah? Maksud lo? Gua rasa ada yang ngincer gua. Emang lu ada masalah sama siapa? Jangan-jangan video yang lu posting itu viral. Video apa? Gak ada hubungannya kali. Lo lupa video pegawai restoran itu yang lo videoin gak pakai baju terus masak terus lo posting. Bener-bener orang itu dipecat gara-gara video lu. Iya, kata teman-temannya dia ngeluh. Jangan-jangan dia punya dendam sama lo. Mana mungkin itu dia. Lagi pula kan udah lama. Waduh, itu masa kok nggak pakai baju? Jorok banget. Gua rekam ah. Lu ngapain ngerekam gua? Gua nggak ngerekam, cuma ngecek HP doang. Bohong lu. Sumpah. Itu kamera lu ke arah gua. Enggak, cuma gitu doang kok, sensi banget sih. Awas aja lu bohong ya. Iya. Oh iya, gua dapet orderan. Gua cabut dulu ya. Lo hati-hati, Tan. Jangan jalan sendirian. Tan, kalau ada apa-apa langsung kabarin kita. Yang sok kuat lu sendiri. Iya, makasih ya. Gua cabut dulu. Oke, Tan. Aduh, kok dibawa ke sini sih orderannya? Apa customer-nya memang butuh ini ya? Ini belum selesai, Patan. Siapa sih? Iseng-iseng banget. Ini ngajak ribut ini. Woi! Woi! Siapa? Keluar lo! Hei! Lo siapa? Mau apa lo dari gua? Hah? Gua Surya. Gara-gara video lo, hidup gua hancur. Terus video itu viral, gua sampai dipecat dari tempat kerja gua. Hah? Gua udah ngelamar kerja kemana-mana, nggak ada yang terima gua. Hah? Itu gara-gara lo. Maaf, saya nggak tahu kalau separah itu terjadinya. Maaf, gua nggak tahu kalau kejadian ini separah ini. Lu nggak ngerti. Hah? Gue cuma pengen hidup gue normal dan gue dapat keadilan. Fat, mungkin ini bukan salah lo sepenuhnya. Tapi mungkin ini pelajaran juga buat lo.
Jangan upload video sembarangan. Iya, gue minta maaf. Gue janji gak bakalan ngulangin lagi. Gue gak mau ngerugiin orang lain seperti ini. Oke, ya. Kali ini lu gue maafin. Tapi sekarang lu hapus video gue yang udah lu posting. Dan jangan pernah lu ulangin lagi. Hah? Ingat lo. Pat, udah. Lu harus ingat dan pernah lu ulangin lagi upload video orang kayak gitu. Ya? Iya, saya nyesel gak mau ngulangin lagi. Setelah semua yang terjadi, gue terus belajar. Pikirin dulu sebelum bertindak. Karena nggak semua candaan atau tindakan kita tidak diterima dengan candaan. Atau tindakan kita bakal diterima dengan cara yang sama. Apa yang gue lakuin kemarin itu nggak akan gue ulangin lagi.